perbuatan. Maka perbuatan itu Bapak Ibu sekalian, agar kita mendapatkan keberkahan itu juga perlu namanya usaha. Ya. Bagaimana agar kita mendapatkan keberkahan? Ya, diantaranya adalah meneladani profil hidup orang-orang yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kenapa kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu telah diberkahi hidupnya? Ya, karena ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita meminta keberkahan kepada Nabi Muhammad. Nah, sandarannya itu apa? Adalah seperti keberkahan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah hafal ya, karena sering setiap kali kita tasyahud waktu sholat kita selalu mengucapkan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran ternyata sudah ada, kata para ulama, salah satu doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana doa ini menjadi pengantar turunnya keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang saya kutipkan, bisa nanti dilihat di surah Ibrahim ayat 37. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa bisa buka Al-Qur'annya, monggo, di surah Ibrahim ayat ke-37. Oke. Surah Ibrahim ayat ke-37. Saya bacakan. Oh, enggak. Sebelum saya bacakan, ini ada asbabun nuzulnya Bapak Ibu sekalian. Jadi asbabun nuzulnya itu seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi Nabi Ibrahim membawa istri beliau, Hajar alaihissalam, dengan anak beliau yang masih dalam buayan, namanya Nabi Ismail, ke suatu padang tandus. Ya. Nah, ketika ditinggalkan di situ, tentu Hajar sebagai seorang perempuan tanya, kok bisa-bisanya ada suami yang meninggalkan istri dan anaknya di padang tandus seperti ini? Nah, akhirnya Hajar bertanya kepada Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini, wahai Ibrahim? Nah, ketika itu Nabi Ibrahim tidak menjawab, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ditanya lagi, kenapa kami ditinggalkan di sini? Tetap tidak dijawab. Akhirnya Hajar, ibunda Hajar, itu kemudian mengatakan, Allah Rabbuka amuruka bihada. Di dalam, kalau tidak salah dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Hajar kemudian mengganti pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, kepada Nabi Ibrahim. Apakah Tuhanmu lah yang menyuruh engkau untuk membiarkan kami di padang tandus ini? Nah, barulah ketika ditanya seperti itu, Nabi Ibrahim menjawab, iya, Rabbi amaroni bihada. Tuhanku lah yang menyuruhku seperti ini. Nah, mendengar pernyataan itu, akhirnya istri beliau, istri Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, kalau begitu tinggalkanlah kami, karena pasti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba. Nah, pergilah Nabi Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, tetapi sebagai seorang suami, ya manusiawi, mengkhawatirkan istri dan anaknya. Ya. Tapi bukan berarti meragukan keputusan Allah, tapi ini fitrah manusiawi. Ya. Akhirnya karena ada ketakutan seperti itu, kekhawatiran di hatinya Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Nah, doa inilah yang kemudian diabadikan dalam surah Ibrahim ayat 37 ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku tinggalkan, aku tempatkan ya sebagian daripada keturunanku yang tadi Ibunda Hajar dan Nabi Ismail ya, biwadin ghairi dzi zar'in, pada suatu lembah yang tidak ada sama sekali tanda-tanda kehidupan. Nah, kita tahu kalau padang pasir di Arab sana kan tidak ada rumput ya. Maksudnya tidak memungkinkan rumput itu tumbuh ya. Bahkan tumbuhan apapun mungkin kecuali ya kaktus ya. Nah, tapi itu pun kaktus kalau di padang pasir ya sepertinya tidak ada. Nah, tidak ada tanda-tanda kehidupan.
inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang disucikan. Nah, Rabbana liyuqimus shalah, ya. Tuhanku, aku tinggalkan di sini dalam rangka apa? Agar mereka menegakkan sholat. Nah, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihi. Maka jadikanlah orang-orang yang akan tinggal di tempat ini saling mencintai satu sama lain. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan berikanlah mereka rezeki berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, doanya Nabi Ibrahim. Nah, untuk zuriyahnya tadi dan untuk tempat yang padang tandus tadi. Dan doa ini Bapak Ibu sekalian adalah pengantar keberkahan. Dan bukti keberkahannya sudah bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian. Karena padang tandus, padang pasir, ya, yang dulu sekarang menjadi sebuah daerah, sebuah kota yang disucikan, sebuah tempat yang makmur, dan sebuah tempat yang paling banyak dikunjungi oleh manusia di dunia ini. Apa itu? Ya, Makkatul Mukarramah. Jadi padang pasir dulu telah menjadi Makkatul Mukarramah. Berarti tempat ini diberkahi Bapak Ibu sekalian. Nah, dari doa ini Bapak Ibu sekalian setidaknya ada 3 tips, ya. Ada 3 tips yang bisa kita lakukan sesuai dengan doa Nabi Ibrahim agar kehidupan kita diberkahi. Sebagaimana diberkahinya Nabi Ibrahim dan diberkahinya keluarga Nabi Ibrahim. Apa itu? Yang pertama, liyuqimus shalah, ya. Nah, hendaknya kita untuk menjaga ibadah. Yang kedua, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihi, menjaga hubungan silaturahmi. Dan yang ketiga adalah warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, menjaga penghasilan kita. Nah, 3 ini insya Allah akan kita bahas secara sederhana. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, liyuqimus shalah. Nah, di sini kiat yang pertama agar kita senantiasa diberkahi oleh Allah Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah selama hidup kita janganlah sekali-kali kita menyepelekan sholat. Sholat di sini bisa dimaknai 2 Bapak Ibu sekalian. Sholat secara khusus, sholat secara umum. Ya. Kalau sholat secara khusus adalah sholat yang diwajibkan Allah kepada kita. Itu jangan sampai kita tinggalkan. Nah, karena di antara ibadah-ibadah yang lainnya Bapak Ibu sekalian, sholat itu tidak ada qadhonya. Ya. Nah, kalau puasa ada qadhonya. Ya. Kalau haji ada qadhonya. Ya. Nah, kalau zakat ada istitoahnya. Tapi kalau sholat itu tidak ada qadhonya. Kita sakit, tidak bisa berdiri, kita tetap disuruh sholat secara duduk. Kita tidak bisa duduk, kita disuruh sholat dengan baring. Tidak bisa baring, menggunakan isyarat. Tidak bisa isyarat, lewat hati. Tidak bisa hati, disolatkan. Bayangkan, saking pentingnya sholat tersebut. Nah, makanya dikatakan bahwa sholat itu imaduddin, ya, tiang dari agama. Bahkan di dalam hadis-hadis yang ada dikatakan pembeda antara orang yang beriman dan tidak beriman itu adalah sholatnya. Kalau seseorang sudah meninggalkan sholat, berarti tidak ada lagi perbedaan dia dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang pertama. Makanya Bapak Ibu sekalian, sholat itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Di antara fungsi sholat itu mencegah kita dari merasakan adab Allah. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah yang sudah saya kutip di sini. Ini disebut hadis qudsi, ya. Nah, dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya aku pernah bertekad, ya, la ahammu bi ahlil ardi adab, mau menurunkan azab pada satu kelompok, pada satu daerah, ya, pada satu kampung. Nah, ketika aku mau turunkan azab itu, fa idza nadhartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar. Ketika aku mau
turunkan azab itu ke daerah tersebut, ternyata di daerah itu masih ada orang yang memakmurkan masjid itu. Artinya masih mengerjakan sholat. Masih ada orang yang masih saling mencintai karena itu. Dan yang ketiga, masih ada orang yang menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada. Nah, karena ada 3 golongan ini, maka sarraftu anhu. Nah, sarraftuhu anhu. Nah, aku palingkan azab itu dari mereka. Tidak jadi aku turunkan. Nah, jadi jadi dari hadis ini kita tahu sekalian, suatu ketika Allah mau menurunkan azab. Pas mau menurunkan azab, ternyata di kampung itu masih ada orang yang sholat, masih ada orang yang saling mencintai karena Allah, masih ada orang yang bertobat kepada Allah, menghidupkan tengah malamnya. Nah, gara-gara 3 golongan ini tidak jadi diturunkan azab. Nah, maka ada satu keluarga barangkali Bapak Ibu sekalian yang mungkin jauh dari Allah, tetapi mungkin bapaknya atau ibunya atau anaknya yang masih menjaga sholat, Allah tetap memelihara keluarga itu karena ada yang masih menjaga sholat. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, nah, itu adalah afidatam, faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim. Nah, syarat yang kedua menurut doa Nabi Ibrahim itu agar kita diberkahi adalah kita harus hidup dengan saling mencintai. Kita harus hidup dengan saling tolong menolong. Kita harus hidup dengan saling menghargai. Nah, inilah yang menjadi sebab juga Allah akan menurunkan keberkahan kepada kita. Nah, kalau tadi yang kita baca, salah satu orang yang juga menyebabkan azab Allah tidak turun itu adalah wal mutahabbi nafiyah. Wal mutahabbi nafiyah, orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan juga Bapak Ibu sekalian, orang yang menjaga tali silaturahmi itu akan menurunkan rahmat Allah. Sebaliknya, orang yang memutuskan tali silaturahmi itu akan menahan rahmat Allah. Nah, ada kisah yang saya kutip dari hadis ini Bapak Ibu sekalian. Kisahnya adalah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisi menjelang maghrib, pernah mengisi di satu pengajian. Ketika mengisi seperti itu, tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, la yahillu liman amsa qati'a rahmin illa qama'an. Yang artinya tidak boleh duduk di antara kita orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maksudnya silakan keluar dari perkumpulan kita orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, ketika diucapkan seperti itu tidak ada yang berdiri Bapak Ibu sekalian, kecuali seorang lelaki yang berada di ujung dari majelis Rasulullah. Jadi illa rajulun min aqsal halaqah. Ya, jadi di ujung, di tepi majelis, ya. Kemudian famakatha ghairu ba'idin tsumma ja'a. Lalu dia pergi, tidak berselang lama lagi, dia kembali lagi ke majelis Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, kenapa cuma kamu yang berdiri? Maksudnya kenapa kamu tadi keluar dari majelis? Ketika saya mengatakan tidak boleh duduk di antara kita orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, kemudian dia menjawab, Bapak sekalian, iya ya Rasulullah, ketika saya mendengar peringatanmu itu, dia mengatakan, kanat li halah musa, kok tertutup ini Bapak sekalian, musarimati. Saya memiliki tante, ya, tante yang saya benci terhadap dia. Jadi ada percekcokan yang terjadi antara dia dan tantenya. Lalu ketika Rasulullah memberikan peringatan seperti itu, akhirnya dia ingat sudah beberapa hari cekcok dengan tantenya itu. Akhirnya dia pergi keluar, kemudian dia meminta maaf kepada tantenya, tantenya juga meminta maaf kepada diri. Jadi dia memperbaiki hubungannya dengan tantenya itu.
Nah, lalu kemudian dia kembali kepada, barulah katanya aku kembali kepada majelismu ini setelah aku memperbaiki hubunganku dengan tanteku tersebut. Nah, akhirnya Rasulullah mengatakan, ahsanta, bagus. Apa yang kamu lakukan itu terpuji. Ijlis, ya. Duduklah engkau, ala inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahmin. Nah, akhirnya Rasulullah kemudian bersabda, ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa sesungguhnya rahmat Allah tidak akan pernah turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ini di sini misalnya ada satu daerah, satu kampung, satu desa. Ada di tidak harus semua. Cukup beberapa orang saja yang memutuskan tali silaturahmi, itu bisa jadi alasan sebab Allah tidak jadi menurunkan rahmatnya atau Allah menangguhkan rahmatnya karena ada tali silaturahmi yang terputus. Itu juga berlaku kepada keluarga Bapak Ibu sekalian. Misalnya kenapa kok ada keluarga yang kayaknya susah terus ya, misalnya usaha tidak jalan bagus ya, anak sekolah kok tidak bagus, maksudnya sulit, ada yang mungkin juga sakit-sakitan. Nah, itu bisa jadi salah satunya karena tidak menjaga tali silaturahmi. Nah, itu maka tadi tali silaturahmi harus dijaga agar keberkahan Allah bisa turun kepada kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan ini yang terakhir. Nah, jadi bagaimana agar keberkahan Allah diberikan kepada kehidupan kita? Nah, tadi menjaga ibadah, kemudian yang kedua adalah menjaga tali silaturahmi, dan yang ketiga adalah mencari penghasilan pada penghasilan-penghasilan yang baik. Nah, di sini dikatakan, di sini kan warzuqhum minas samarat. Di situ Nabi Ibrahim meminta agar Allah memberikan rezeki berupa buah-buahan. Nah, kenapa buah-buahan? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama, di beberapa tafsir, misalnya tafsir Al-Munir ini menunjukkan betapa luar biasanya nikmat Allah Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, Nabi Ibrahim itu meminta sesuatu sebagai rezeki di tempat yang tidak mungkin secara akal rezeki itu datang. Tadi kan kita tahu Bapak Ibu sekalian, istri beliau Hajar alaihissalam dengan anak beliau itu ada di padang pasir. Nah, di padang pasir ini jangankan rumput Bapak, jangankan buah-buahan Bapak Ibu sekalian, jangankan mangga mungkin. Jangankan mungkin ya kurma, kalau padang pasir yang luar biasa sekali ya. Rumput saja itu mustahil atau hampir tidak mungkin untuk tumbuh. Nah, tetapi Nabi Ibrahim meminta agar tumbuh-tumbuhan buah-buahan yang dijadikan rezeki. Nah, itu menunjukkan betapa besar keyakinan Nabi Ibrahim atas kenikmatan Allah. Jadi kalau Allah sudah berkehendak untuk memberikan keberkahan kepada seseorang, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi orang tersebut dari mendapatkan keberkahan Allah. Nah, itu satu sekalian, as-samarat di sini. Yang kedua, hikmahnya apa? Kenapa Nabi justru meminta rezeki buah-buahan? Karena agar kita Bapak Ibu sekalian, katanya orang muslim itu mencari penghasilan seperti seseorang yang menanam-tanam. Nah, jadi kalau orang yang mau menanam buah-buahan itu Bapak Ibu sekalian, kan kita tahu misalnya ada orang yang mau tanam jagung, ada yang mau tanam padi, pasti dia akan memilih bibit yang bagus, bibit yang potensial untuk menumbuhkan buah-buahan yang baik, buah-buahan yang banyak. Nah, begitu pula sebenarnya kita ketika mencari penghasilan Bapak Ibu sekalian. Kita cari lapangan penghasilan yang halal, yang baik. Jangan kita kemudian mencari pekerjaan-pekerjaan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, orang yang menanam tanaman itu, dia akan betul-betul perhatian terhadap tanaman. Dia akan mengikuti siklus iklim ya. Nah, kapan musim hujan, kapan tidak musim hujan,
bagaimana mengairi sawah, bagaimana mengairi perkebunan dan lain sebagainya. Intinya orang yang menanam tanaman itu agar tanamannya bagus dia harus mengikuti aturan-aturan menanam yang baik. Maka begitu pula orang yang mencari rezeki, Bapak Ibu sekalian. Selain kita mencari lapangan pekerjaan yang baik, kita juga harus mengikuti atau mengindahkan aturan-aturan syariat ketika kita mencari penghasilan tersebut atau menjalankan pekerjaan tersebut. Jangan sampai kemudian ada unsur kecurangan, jangan sampai ada unsur penipuan, jangan sampai ada unsur kezaliman. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian katanya la'allahum yashkurunin. Tukang kebun itu Bapak Ibu sekalian, tukang kebun itu kalau dia sudah mendapatkan hasil dari apa yang dia tanam, dia sadar bahwa apa yang dia dapatkan ini bukan hanya karena usahanya menanam, tetapi karena ada hujan, karena ada air, karena ada angin, yang itu bukan berasal dari dirinya, tetapi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya bersyukur itu penting. Nah, itu kita disuruh seperti itu. Jadi kita juga ketika bekerja mendapatkan hasil dari pekerjaan kita, kita tidak boleh sombong dengan menyatakan bahwa wah ini saya dapatkan sendiri atas hasil jeripaya saya, atas hasil kepintaran saya, atas hasil kemampuan saya. Tidak boleh seperti itu. Kalau berdasarkan ayat ini, misalnya, harus disadari bahwa Allah lah yang memberi kemampuan, Allah lah yang memberi kesempatan dan lain sebagainya. Maka patut kita untuk bersyukur. Nah, kalau di Jawa itu saya baru tahu Bapak Ibu sekalian, karena di depan rumah saya itu ada sawah. Pemilik sawah itu biasa kalau mau panen itu ada tradisi wiwitan kalau nggak salah. Mungkin nanti bisa ditegur saya sekali kalau salah. Jadi wiwitan itu membagikan nasi, ya, nasi wiwit kepada banyak orang-orang kalau di Gemahan ini, Bantul ini, anak-anak yang sering kumpul ngambil nasi. Itu dalam bentuk syukur Bapak Ibu sekalian. Karena sawah yang sudah dirawat, ditanam dari awal, kemudian mau dipanen, sudah mau diambil hasil. Maka bentuk syukurnya itu membagi nasi wiwitan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya, 3 hal yang bisa kita lakukan berdasarkan doa Nabi Ibrahim tadi. Yang pertama, kita menjaga ibadah kita, baik sholat secara khusus maupun ibadah secara umum. Kemudian yang kedua adalah kita jaga tali silaturahmi kita, saling menyayangi, saling menghargai, saling tolong menolong satu sama lain. Dan yang ketiga adalah kita jaga penghasilan kita. Cari bentuk penghasilan yang halal. Ketika kita bekerja, kita indahkan perintah syariat. Ketika kita mendapatkan hasil dari kerjaan kita, kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa berusaha untuk menjalankan 3 hal ini selama hidup kita, agar Allah memberikan kita keberkahan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Qaim Allah Syahid atas pemaparan materinya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Semoga menambah ilmu kita, ibrah pelajaran kita dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya sesi kita masuki ruang tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, yang ingin bertanya kepada Ustadz Qaim, kami persilahkan bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau langsung bertanya melalui kolom chat. Kami persilahkan. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu, kami persilahkan sebelum kami tutup. Adakah pertanyaan Bapak Ibu? Baik, tidak ada ya? Baik, jika tidak ada, Ustadz Qaim, mohon izin untuk memberikan closing statement, Ustadz. Kami persilahkan.
Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Pak Tate Siumi Harsono, nggih. Monggo, Pak. Ya, saya akan menanyakan penjelasan dari Ustadz yang terakhir tadi, masalah menyambung tali silaturahmi. Kaitannya dengan persaudaraan dalam hal ini adalah silaturahmi. Tetapi kadangkala niat kita untuk silaturahmi itu diartikan oleh pihak lain, kita itu mendekati karena punya pamrih. Nah, andai kata ada tafsiran semacam itu, bagaimana sikap kita menanggapinya? Yang kedua, yang terakhir adalah tradisi di daerah Jogja atau Bantul. Kalau akan memanen padi, itu ada wiwitan atau membagi nasi di sawah yang dibagikan kepada para yang ada di sekitar sawah itu. Menurut hukum Islam, bagaimana kekuatan hukum ataupun wiwit itu dinamakan bid'ah atau tidak? Demikian Pak, dua pertanyaan saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, nggih. Terima kasih, Pak Tate. Kami persilakan, Ustaz Qaim bisa dijawab langsung. Nggih, terima kasih Pak Tati. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Pertanyaan yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya ini saya sifatnya menanggapi Pak Tati. Tentu nanti bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lebih paham dibanding saya. Yang pertama, Pak Tati, terkait dengan tadi usaha kita menyambung tali silaturahmi ternyata oleh sebagian orang dipahami secara kurang tepat. Nah, kita dianggap mungkin ingin meminta pamrih dan lain sebagainya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ada penjelasan yang bagus sekali terkait dengan bagaimana seorang Muslim itu memandang perilaku baik. Yang pertama, kata Bapak Ibu sekalian, kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin, katanya, itu berdasarkan niatnya kepada Allah. Yang pertama itu. Jadi kebaikan-kebaikan apapun kita lakukan, layaknya orang beriman, itu adalah kebaikan yang dilakukan karena Allah. Karena dia karena Allah, maka apapun yang dipahami oleh orang lain, maka itu bukan menjadi faktor utama dari jadi tidaknya kebaikan itu kita lakukan. Contohnya begini, Bapak Ibu sekalian yang mungkin barangkali bisa saya contohkan. Anak itu dia berbakti kepada orang tua karena jasanya orang tua atau karena perintah Allah. Nah, di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat seperti nasihatnya Luqman kepada anaknya, nasihat berbakti kepada orang tua itu didahului dengan nasihat tidak boleh menyekutukan Allah. Nah, di situ bisa dipahami bahwa berbaktinya seorang anak kepada orang tua itu merupakan salah satu wujud dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hukum Islam, meskipun orang tua itu berlainan keyakinan dengan kita, tetap kita harus berbakti kepada orang tua tersebut. Nah, kecuali pada hal-hal yang
sudah menjurus kepada akidah atau sudah menjurus kepada ibadah. Bahkan di situ ayatnya kan jelas dikatakan, apabila orang tuamu menyuruh kepada sesuatu yang kamu tidak punya ilmu mengenainya, fala tuti'huma wa shahibhuma. Nah, jadi kan jangan engkau lakukan, nah, tetapi tetap pergaulilah orang tuamu bil ma'ruf, dengan baik. Nah, jadi di situ ada pesan yang luar biasa sekali Pak Tati, bahwa berbakti kita kepada orang tua itu bukan karena jasa orang tua. Ya mungkin karena jasa orang tua, tetapi itu bukan faktor utama. Faktor utamanya adalah karena kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ada anak yang ternyata nun sewu orang tuanya tidak memenuhi kewajibannya, atau orang tuanya justru mengajarkan hal-hal yang buruk, tetap anak tersebut harus berbakti, menghormati orang tuanya. Nah, maka kalau itu semangat itu, pesan itu kita ambil juga kepada silaturahmi. Silaturahmi juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Apapun pandangan kita, apapun pandangan orang lain kepada kita, selama cara kita baik, niat kita baik, maka pandangan orang itu tidak boleh menyurutkan kita untuk tetap menjaga tali silaturahmi. Karena silaturahmi yang kita lakukan bukan karena untuknya, tetapi karena atau dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu lagi-lagi tentu dengan cara yang baik ya, cara yang bisa diterima seperti itu. Nah, jadi tetap kita berbakti. Karena silaturahmi itu juga Bapak Ibu sekalian itu bagian daripada dakwah. Dan dakwah, letak suksesnya dakwah itu tidak dilihat dari seberapa banyak orang yang mau ikut kepada kita. Tetapi letak suksesnya itu adalah seberapa istiqomah kita untuk menyampaikan kebaikan. Nah, itu kan dakwah ala Nabi ya. Ada Nabi yang sudah berpuluh-puluh tahun berdakwah, tetapi hanya punya umat sedikit. Ya, bukan berarti Nabi itu gagal, tetapi tetap dikatakan sukses karena Nabi itu istiqomah menjalankan kebaikan, menyebarkan kebaikan meskipun yang ikut sedikit. Nah, silaturahmi juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, karena dalam rangka dakwah kita lakukan saja, kita upayakan secara istiqomah. Ada orang yang menyambut ataupun tidak, tetap kita serahkan semuanya kepada Allah. Innama dalam sebuah hadis dinyatakan, engkau wahai Nabi, tugasmu hanya menyampaikan. Wa ammal hidayatu 'ala Allah. Adapun hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian yang kedua tadi terkait dengan hukum wiwitan ya. Nah, ini kalau kita mau meletakkan hukumnya, kita harus sependek pemahaman saya harus tahu realitas dari praktek tersebut. Nah, kenapa tadi saya contohkan? Karena memang saya hanya melihat zahirnya saja Bapak Ibu sekalian. Kalau zahirnya kan seperti sebuah tindakan sosial yang baik, atau muamalah sosial yang baik. Dan dalam kaidah usuliyah dikatakan al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadulla dalilun ala khilafi. Pada asalnya seluruh amalan keduniaan itu hakikatnya boleh, kecuali atau sampai ada dalil yang melarang atau yang menyelisihi kebolehan tersebut. Nah, sependek pengetahuan saya, tradisi wiwitan ini bukan tradisi yang dianggap sebagai sebuah ibadah. Nah, kalau ibadah kan katanya almarhum Allahu yarham Prof. Yunahar Ilyas kan ciri-cirinya ibadah itu ada ritual-ritual tertentu, dilaksanakan dengan saklek waktu tertentu, dengan niat ibadah tertentu, dan kalau ditinggalkan dianggap akan mendapatkan dosa. Nah, itu adalah ibadah katanya seperti itu. Kalau saya tidak salah ingat, itu kriteria yang bisa dimasukkan ibadah. Sementara kalau pengetahuan saya, atau mungkin nanti bisa dikoreksi dalam tradisi wiwitan ini, tidak ada
hal-hal yang bersifat ibadah seperti itu. Jadi seperti saat sangat terlihat seperti kegiatan sosial, dan dari bentuk syukur tadi. Ada rasa syukur seperti orang yang sedekah, dan sedekah itu sifatnya mutlak, ya. Karena kan di sini dalam sebuah hadis kan wa'ad bi isayyi'atal hasanata tampuha, ya. Dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Bagian daripada perbuatan baik itu adalah sedekah secara umum. Bahkan dalam adab berdoa juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti permintaan kita dengan perbuatan baik, dengan harapan perbuatan baik itu menjadi wasilah Allah mempercepat dikabulkannya doa kita. Misalnya Bapak Ibu sekalian, ada anaknya mau ujian, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah anak saya dalam ujiannya nanti. Kemudian Pak Tati sedekah, ya Allah, aku sedekahkan ini karena Engkau, ya Allah. Sekiranya Engkau menerima sedekah ini, maka mudahkanlah anak saya untuk di dalam ujiannya. Itu boleh Bapak Ibu sekalian. Jadi wasilatun bi a'malis sholih. Jadi berwasilah doa dengan amalan-amalan soleh. Maka kalau dalam konteks ini kita melihat wiwitan itu sebagai sebuah amalan sosial, itu malah justru bagian daripada syukur dan dalam rangka wasilah agar panennya itu diberkahi oleh Allah. Lain halnya kalau memang wiwitan itu dianggap sebagai sebuah ibadah, sebuah ritual yang kalau dilakukan kita akan mendapatkan dosa. Nah, ini harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka al aslu fil ibadati mamu hatta yadulla dalilun ala wujubihi au mandubihi. Pada asalnya semua ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang mewajibkannya atau ada dalil yang menyunahkannya. Jadi kalau wiwitan dianggap ibadah itu harus ada dalil. Harus ada tata ibadah mahdhah, harus ada tata caranya. Ya, kalau tidak ada ya itu tadi seperti itu. Nah, itu jawaban saya, tanggapan saya Pak Tati. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Mas Afdol. Baik, terima kasih Ustaz Qaim atas jawabannya. Pak Tati, apakah ada pertanyaan lagi? Apakah sudah terserahkan ya Pak Tati? Sudah jelas ya jawabannya? Hanya sedikit Ustadz. Kaitannya dengan wiwitan itu kan penghormatan kepada Dewi Sri yang memberikan hasil padi sehingga berhasil memanen padi dengan baik. Kemudian diadakan upacara ritual. Sama dengan malam hari ini adalah malam Jumat Kliwon. Orang Jawa, terutama orang Bantul dan sekitarnya, Jumat Kliwon dianggap Jumat yang keramat. Itu mereka mengadakan upacara ritual, entah di Pantai Parangtritis, entah di Pantai Baron, dan di makam-makam keramat. Ini kan mestinya kan menyalahi aturan dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Demikian. Terima kasih Pak Tati. Terima kasih atas koreksiannya. Ini tambahan wawasan pada saya. Ternyata wiwitan itu ritual yang ada kaitannya dengan penghormatan terhadap Dewi apa tadi Pak Tati? Dewi Sri. Dewi Sri. Ya kalau seperti itu memang kalau di latar belakangnya seperti itu ya itu yang dalam pandangan kita itu yang bermasalah. Karena bentuknya tidak syukur kepada Allah ya, tetapi malah syukur kepada Dewi Sri. Kalau itu tidak hanya bid'ah Pak Tati, tetapi itu bisa masuk dalam tindakan syirik. Terima kasih Pak Tati atas wawasan lokalnya ini. Saya karena orang Sulawesi jadi kurang paham Pak Tati.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cek. Terima kasih, Pak Tati. Begitu nggih Pak Tati? Cekap nggih Pak Tati? Cekap. Nggih, baik. Terima kasih. Nggih. Nggih. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi sebelum kami benar-benar tutup? Baik, cukup ya Bapak Ibu. Baik, Ustaz, kami persilakan Nggih. untuk memberikan closing statement, Ustaz. Oke, terima kasih Mas Afdol. Closing statement-nya apa nggih? Yang itu tadi ya, cuma menyimpulkan kembali 3 hal yang ada dari doa tadi, bahwa keberkahan itu bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita selama kita menjaga ibadah, baik yang bersifat khusus seperti kewajiban-kewajiban ibadah di dalam Islam, dan juga yang bersifat umum atau segala kebaikan yang kita lakukan yang diniatkan untuk Allah dan tidak menyelisihi prinsip-prinsip ajaran Islam. Kemudian yang kedua, selama kita berkehidupan, kita menjaga tali silaturahmi, menjaga perasaan orang, bersosial dengan baik, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, selama kita hidup, kita berupaya untuk menjaga rezeki yang kita cari, mulai dari bentuk pekerjaannya halal, proses dalam bekerja tidak melanggar syariat, dan yang ketiga senantiasa bersyukur ketika mendapatkan hasil dari pekerjaan tersebut. Ini 3 sederhana diucapkan tetapi sulit untuk istiqomah. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Mas Afdol. Baik, terima kasih Ustaz Oim atas materi dan juga tanya jawabnya kita malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semua mendapatkan ilmu, ada keberkahan baru sehingga ada yang bisa diambil dan dilaksanakan dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita akhiri sama-sama kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalam wa yasifun. Fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live nggih Bapak Ibu sekalian. Siap Ustaz Qaim, terima kasih Ustaz. Oke. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin